Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Amelia Puspita dengan NPM 101212454. Saya dari kelas B3 S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan. Ada golongan yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertaubat, ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun ia mengingatnya, ia melakukannya sambil meratapi dunianya. Ini akan membuatnya semakin jauh dari Allah. Orang yang bertobat itu akan memperbanyak mengingat mati, sehingga bangkit di hatinya rasa takut dan gentar, dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Boleh jadi ia merasa takut pada datangnya kematian, tapi itu lebih didorong oleh rasa takut bahwa kematian itu akan datang di kala tobatnya, ia rasakan belum sempurna, dan bekalnya untuk kehidupan akhirat belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih bisa dimaklumi, dan ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Jadi, cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga ia ingat hanyalah kematian yang berada di depan mata. Abu Darba R.A. mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Dan yang selanjutnya ada bab 2, Tahrib Ramadan 1445 Hijriah. Secara etimologis atau secara bahasa, kata tarhib berasal dari fi'il rahiba yarhabu rohbun, yang berarti luas, lapang, dan lebar. Dan selanjutnya menjadi fi'il rohaba yurahibu tarhiban, yang mengandung arti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran, dan keterbukaan hati. Yang selanjutnya ada hukum saum Ramadan. Yang pertama, saum Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik atau dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim atau tidak bersafar. Yang kedua, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah dalil Al-Quran, As-Sunnah, bahkan kesepakatan para ulama atau ijma ulama. Hukum saum Ramadan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya ada rukun saum. Yang pertama itu ada niat, yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat puasa harus ada untuk membedakan dengan menahan lapar lainnya, juga untuk membedakan puasa fardu atau wajib. Yang kedua ada imsak atau menahan diri, jadi melakukan berbagai pembatal puasa, yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Yang selanjutnya ada bab 3, dalil-dalil tentang kematian. Ayat Al-Quran tentang kematian yang tidak bisa ditunda. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Yang selanjutnya ada keutamaan sedikit angan-angan. Jangan tenggelam dalam angan-angan. Diriwayatkan oleh Ali Karamullahu Wajhahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada 2 hal yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu menurut nafsu dan banyak angan-angan. Sejatinya menurut nafsu itu dapat menghalangi kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Dan yang selanjutnya, faktor yang menimbulkan banyak angan-angan dan cara mengatasinya. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hati pasti merasa berat jika sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya, ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapapun yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Dan yang kedua ada kebodohan. Orang seperti ini sudah berkali-kali dan terbiasa menyaksikan kematian orang lain, namun ia sendiri tidak menyadari akan kematian dirinya sendiri. Kebodohan bisa diatasi dengan berpikir jernih, dari hati yang khusyuk, dan dengan mendengar hikmah yang mampu menembus ke relung hati yang suci. Selanjutnya ada tingkatan manusia dalam kaitan dengan angan-angan. Yang pertama, orang yang berharap dapat hidup selama setahun saja sehingga ia enggan memikirkan hal lain karena ia yakin bahwa tahun depan ia sudah tidak ada di dunia. Yang kedua, orang yang hanya berharap masih bisa hidup beberapa waktu saja di musim panas atau di musim dingin, sehingga di musim panas ia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan di musim dingin ia juga tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Yang ketiga, ada lagi yang hanya berharap bisa hidup sehari semalam saja. Orang seperti itu hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya.
Yang selanjutnya, orang yang memperkirakan usianya tidak lebih dari 1 jam saja. Dan orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja. Di antara mereka ada pula orang yang merasa kematian sudah ada di depan matanya, bahkan seolah-olah kematian sedang menghampirinya, sehingga ia hanya tinggal menunggu saja. Orang seperti inilah yang selalu melakukan sholat seakan-akan itu sholat yang terakhir. Nah, di sini ada segera beramal kebajikan dan peringatan bagi yang menunda-nundanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa merasa maka dia harus berangkat dari awal, meningkatkan ketaatannya. Dan barang siapa berangkat lebih awal, niscaya dia akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Ketahuilah, sesungguhnya dunia bukanlah negeri abadi bagi kalian. Oleh karena itu, tukarkanlah dunia ini dengan sesuatu yang abadi, dengan selalu siaga menghadapi kematian yang selalu membayang-bayangi kalian. Segeralah beramal kebajikan, karena kematian itu selalu mengintai kalian. Waktu yang tenang yang berkurang saat demi saat dan yang hilang saat demi saat, dengan sendirinya akan mempersingkat perjalanan hidupmu ke batas akhir. Nah, dan yang terakhir, dahsyatnya sakaratul maut dan yang mesti dilakukan saat itu. Sakaratul maut adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar nyawa atau jiwa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut, dan rasa sakit yang dialami selama sakaratul maut langsung menghunjam nyawa dan seluruh bagiannya yang meliputi seluruh anggota badan. Sebab rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh akibat tebasan pedang itu berhubungan dengan jiwa, sedangkan suara jeritan orang yang sedang mengalami sakaratul maut tidak bisa terdengar ini karena rasa sakit yang amat sangat, dan rasa sakit ini telah memuncak dan menembus ke dasar hati. Akibatnya, sekuat tenaga menjadi hilang, semua anggota tubuh melemah, dan sudah tidak ada sama sekali untuk berteriak meminta tolong. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi tersebut. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.